Halo, kita ketemu lagi di cerita Mom and Joe bersama saya Dr. Daryl, ortopedi anak Brawijaya Hospital Saharjo. Moms, apakah sudah mendengar bahwa baby walker sudah tidak disarankan lagi? Yuk kita obrolin. Mungkin kalau kita ingat dulu ya, waktu kecil kita pakai baby walker dan banyak mungkin sampai sekarang masih memakai baby walker. Apakah itu bermanfaat atau justru malah tidak ada manfaatnya, justru malah membahayakan. Jadi kalau memakai baby walker itu dia akan memberikan ilusi semu bahwa anak bisa berjalan, padahal anak tersebut belum siap berjalan. Oke, justru kalau kita mau melatih keseimbangan ya, otot kaki, tulang belakang dan perut anak, maka kita bisa melatih secara natural dengan tummy time ya, menstimulasi merangkak atau memberikan mainan pada saat anak dia sudah mulai bisa merangkak, atau pada saat anak usianya sudah mulai mau berdiri bisa diberikan mainan lebih tinggi dari dia supaya dia bisa menggapai. Nah, oleh karena itu lebih baik stimulasi dibanding menaruh anak di baby walker. Oke, contoh kalau misalnya si anak dia belum saatnya dia bisa duduk sendiri, lalu kita taruh dia di baby walker, maka dia tidak secara alami bisa duduk dan justru malah membuat posisi tulang belakang atau posturnya tidak baik. Kembali lagi, sebaiknya bisa dilakukan dengan tummy time agar dia bisa mendapat stimulasi yang baik untuk tulang belakang dan kepala bayi. Oke, kalau push walker itu pun juga ada syarat. Artinya, si bayi atau anak dia harus sudah bisa berdiri sendiri. Dia usia 8 sampai 10 bulan ya, itu dia udah mulai mencoba untuk berdiri, atau di atas 10 bulan sampai 12 bulan dia sudah mulai berjalan. Oleh karena itu di saat-saat usia tersebut boleh memakai push walker sehingga si anak dia bisa mulai melatih otot kakinya. Sedangkan kalau memakai baby walker dia latihannya semu, jadi dia kakinya berjalan padahal sebenarnya dia tidak menapak secara keseluruhan. Oleh karena itu sebaiknya pemakaian baby walker itu dikurangi atau tidak dipakai lagi. Baby walker mungkin sudah tidak disarankan lagi ya. Selain dia memberikan ilusi semu bisa berjalan, dia juga membahayakan kalau dia ada tangga di dekat situ atau pada saat lantainya tidak rata, jadi bisa jatuh. Dan itu sudah banyak sekali dan sering kali kasus seperti itu. Sedangkan untuk push walker ya, anak-anak bisa mulai diperkenalkan pada saat dia sudah mulai bisa mencoba untuk berdiri, usia 8 bulan, 9 bulan, atau 10 bulan saat dia sudah mulai bisa biasanya berjalan ya sampai 12 bulan. Oleh karena itu kira-kira antara 8 sampai 12 boleh diperkenalkan alat push walker. Ya, kalau di rumah push walker sebaiknya tanpa alas kaki ya, karena dia bisa membantu untuk perkembangan proprioseptif atau perasaan kaki menapak di lantai. Ya, jadi itu baik untuk perkembangan motorik si bayi. Tapi kalau misalnya di luar rumah ya tentunya kita ingin memberikan keamanan untuk kaki bayi agar tidak terkena benda-benda yang tajam atau seperti kerikil. Mungkin bisa dipakaikan sepatu. Tentunya sepatu yang seperti apa? Sepatu yang fit well, yang nyaman dan sesuai dengan kaki anak. Ya, seringkali anak yang menggunakan baby walker itu jalannya menjadi jinjit. Kenapa? Karena pada saat dia belum bisa berjalan, dia sudah diperkenalkan. Jadi dia saat berjalan dia udah jinjit, begitu lepas dari baby walker, jalannya menjadi jinjit. Nah, untuk push walker juga jangan terlalu cepat.
Karena apa? Kalau misalnya dia early walker atau berjalannya dia lebih cepat dari seusianya, dia bisa berpengaruh terhadap bentuk kakinya. Apakah dia bisa menjadi O atau menjadi X, sehingga dia harus disesuaikan dengan usia perkembangan si anaknya. Oke, kalau misalnya nih ada di keluarga yang kekeh atau yang pengen banget anaknya ditaruh di baby walker, ya boleh, tapi sebentar aja. Jadi artinya mungkin 10-15 menit, tapi dengan syarat ada pengawasan langsung ya. Karena seringkali saya mendapatkan kasus ya, atau sudah banyak kasus pemakaian baby walker itu anaknya jatuh pada saat tanpa pengawasan dari orang dewasa. Ya, jadi kalau tips dari saya, misal harus sekali ya dipakaikan baby walker, ya harus dengan pengawasan dan jangan terlalu lama. Jadi ada syarat-syarat anak itu bisa berjalan dengan baik dan normal. Yang pertama adalah kakinya tidak boleh ada kelainan bentuk. Tentunya kalau kakinya pengkor atau clubfoot, dia tidak bisa berjalan dengan normal. Yang kedua, dia harus memiliki kekuatan otot yang baik. Yang ketiga, yaitu si anak harus ada keseimbangan dan koordinasi. Nah, keseimbangan dan koordinasi ini dia akan berkembang sesuai dengan usia si anak. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah kita menstimulasi sesering mungkin pada saat anak bangun ya. Artinya contoh, kita perbanyak tummy time ya, pada saat merangkak kita main dengan si anak supaya dia bisa lebih aktif. Dan pada saat anak sudah mulai waktunya berdiri, yaitu sekitar usia 9-10 bulan, ya mungkin kita bisa menaruh mainan dia lebih tinggi dibanding si anak supaya dia bisa menggapai mainan tersebut. Nah, oleh karena itu penting sekali stimulasi yang dilakukan secara alami. Oke, Mams, semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan konsultasi dengan saya ke Brawijaya Hospital Saharjo. Sampai ketemu.